مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Nashahul Ibad Al-Imam An-Nawawi dari syarah Imam Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani. Dari bab yang 5 perkara, makalah yang ke-16 dari sebagian pujangga ulama ahli hikmah, ilmu kata-kata mutiara, pujangga-pujangga ahli sufiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata-kata mutiaranya? Baina yaday taqwa khamsu agabat. Di hadapan kita, kedua tangan kita ada yang paling penting adalah takwa kepada Allah. Di depan kita takwa, kemana-mana membawanya. Waj'alha amamak. Ketakwaan itu jadikanlah di depan kita, supaya kita dicegah dari segala-gala perbuatan yang buruk. Ketakwaan takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Harus di hadapan kedua tangan kita, di depan mata kita. Jadikanlah 5 tersebut menjadi ada rintangan-rintangan. Di depan kedua tangan kita adalah bertakwa kepada Allah. Tetapi ada rintangan-rintangan, ada tanjakan-tanjakan, ada hambatan-hambatan. 5 perkara tersebut, man jawazaha nalat taqwa. Siapa yang bisa melaluinya, melintasinya, menyelesaikannya, 5 hambatan rintangan tersebut, dia akan mendapatkan ketakwaan yang mutlak. Nalat taqwa bikamiliha. Dia akan mendapatkan ketakwaan dengan sempurna kalau bisa melawan 5 rintangan ini. Apa? Wahya tarku muradatin nafs. Dia menghilangkan daripada apa keinginan hawa nafsu dan wa mujanabah nahyillahi ta'ala. Dia menyingkirkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Kalau dia bisa menyisihkan, menyampingkan 5 perkara ini, dia bakal bisa mendapatkan kesempurnaan takwa. Apa 5 itu? Awwaluha, yang pertamanya, ikhtiyarus syiddah ay thagal 'ala ni'mah ay tamattu'. Allah, berat ya. Dia memilih daripada yang berat-berat, amalan-amalan yang berat, amalan-amalan untuk mendapatkan pahala yang mulia, pahala yang luhur, pahala yang tinggi, pahala yang agung, pekerjaan ibadah-ibadah yang banyak pahalanya, yang berat walaupun, tetapi dia menginginkan pahala yang besar daripada ala ni'mah, daripada kesenangan, maunya santai, maunya enak, maunya nikmat, maunya enggak. Itu enggak dapat takwa katanya. Enggak bakal dia dapat kesempurnaan Orang yang bertakwa gigih, giat, getol ibadah yang berat, yang puasa susah, bangun malam susah, berat semuanya tuh. Ya, baca banyak khatam Quran susah, berat, zikir banyak, selawat banyak. Nah, itu yang banyak-banyak, yang berat-berat bisa dapat takwa dia. Kalau mau santai-santai dari mana? Orang-orang ibadah dia tidur. Orang-orang dia ngaji dia baca handphone. Ya, nggak bakal dapat kesempurnaan takwa, nggak dapat. Orang ngaji dia nggak mau. Orang mau berbuat amal soleh dia nggak ikut. Nah ini santai-santai menikmati keduniaan dengan kesenangan, itu nggak bisa mendapatkan takwa. Orang yang betul-betul dia melawan daripada kenikmatan yang enak-enak, dia lawan sama dia. Dia mau cari yang berat, yang susah, yang betul-betul melatih dirinya, ya, melatih hawa nafsunya, menekan untuk dia berbuat amalan-amalan yang luhur, yang tinggi, yang agung. Nah, dia bakal dapat takwa. Yang kedua, ikhtiarul jahd. Ya. Dia memilih sesuatu yang susah daripada raha, daripada lantai, zawalut ta'ab, yang enggak enak, yang enggak capek. Dia pengen yang enak aja, yang enggak ada. Nah, orang-orang yang bertakwa, dia pilihannya apa? Pilihannya yang berat-berat. Pilihannya yang masyaggah, yang ada juhd, yang ada ijtihad.
yang ada pengorbanan, yang ada betul-betul melawan hawa nafsu, itu orang-orang yang mau mendapatkan takwa yang sempurna. Daripada dia rohah, maunya istirahat, maunya tidak mau capek. Nah, ini semuanya nggak bisa. Mesti segala sesuatunya didapati dengan kecapean, dengan keletihan, dengan betul-betul dia bergerak. Ya, nggak bisa datang rezeki kalau kita nggak gerak. Begitu juga takwa, nggak bisa datang takwa kecuali kita menuntut ilmu, beribadah, bertaat. Yang ketiga, thalithuha ikhtiyarul dhul 'anil 'izz. Ya Allah. Dia memilih kelemahan, ya, kerendahan diri daripada kekuatan dan kesombongan, keangkuhan. Biarin kita jadi orang yang dhaif, orang yang rendah, orang yang terhina, orang yang tidak ada kekuatan daripada orang yang kuat-kuat, yang sombong, yang angkuh, yang congkak. Enggak. Yang mulia kita maunya yang sederhana, yang rendah. Itu orang-orang yang bakal mendapatkan ketakwaan. Ya, ketakwaan itu enggak dapat bagi orang-orang yang sombong. Ketakwaan enggak dapat bagi orang-orang yang mempunyai kekuatan dengan kezaliman, kejahatan dan lain-lainnya. Orang takwa, orang yang dhaif, orang yang lemah, lembut. Ya, takwa kepada Allah, dia mengharap kerendahan dirinya nanti mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Wa rabi'uha ikhtiyarus sukut 'alal fudul. Siapa yang mau mendapatkan takwa, dia memilih banyak-banyak diam daripada berbicara yang enggak ada maknanya. Daripada berbicara omongan-omongan yang tidak ada artinya, yang tidak ada baiknya. Fudul, mau tahu urusan orang, mau cari-cari omongan, jangan. Ikhtiarus sukut, dia pilih diam, dia pilih enggak mau tahu, ya, dia pilih diam, enggak bertanya daripada dia menanya-nanya yang tidak baik. Wa khamiswa ikhtiyarul maut 'alal hayah. Yang kelima, dia pemilih mati daripada hidup. Ya Allah. Mendingan dia hidup apa dengan mati? Mendingan mati, kata ulama yang bertakwa. Karena dia raha minad dunya. Dia selesai daripada capeknya dunia. Ya, orang-orang yang bertakwa matinya mukmin rahah. Ya, matinya orang yang beriman adalah rahah, istirahat, tenang daripada ta'abud dunia, capeknya dunia ini. Itu dia memilih kematian daripada panjangnya umur hidup, ya. Karena panjang umur bakal mendapat fitnah-fitnah lagi, mendapat ujian-ujian balak lagi, bakal bermaksiat lagi. Kalau orang yang sudah meninggal, habis sudah. Ya, ada baiknya, ada sisi buruknya, ya, daripada kedua tersebut. Wal mautu inda ahlillah gam'un hawan nafsi. Kematian itu adalah yang dimaksud oleh orang-orang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa kematian itu? Mematikan hawa nafsu, katanya. Mematikan hawa itu betul-betul mati yang hakiki. Hawa nafsunya mati, ditekan, ya, direm, ya. Faman mata an hawa faqad hayya bihadhihi. Siapa yang bisa mematikan hawa nafsunya, maka dia hidup di dalam dunia. Berarti dia hidup karena dia enggak dikekang dengan hawa nafsu, dengan kehendak hawa nafsunya. Dia bisa matikan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, dia rem hawa nafsunya, dia tekan hawa nafsunya, dia hidup. Dia hidup, dia senang, enggak kena hawa nafsu, enggak kena godaan syaitan dan lain-lainnya. Tsummal maut yanqasimu arba'ata aqsam. Lalu kematian itu ada 4 bagian, ya. Ada 4 bagian. Mautu ahmar, ya. Kematian yang merah, katanya. Kenapa? Mukhalafatun nafs. Ya. Dia melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Disebut dengan merah, artinya betul-betul banyak perjuangan melawan hawa nafsu. Dengan segala yang enak-enak dilawan, daripada dia berjihad dengan darah, dengan meninggal, dengan syahid dan seterusnya. Itu pertama-tama yang kuat. Wa mautu abyad. Ya, wa mautun abyad, kematian yang warnanya putih. Apa yang maksudnya? Ju'. Dia lapar sehingga pucat wajahnya, bercahaya wajahnya, batinnya bercahaya, wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya.
karena banyak puasa. Banyak puasa juk maksudnya lapar, menahan lapar, banyak berpuasa, dibangun malam sehingga wajahnya bercahaya-cahaya, bukan putih pucat tetapi cahaya nurul batin dan nurul qalb, dan wajahnya bercahaya. Yang ketiga, wa man mata syabi'ahu hayat fitnatahu. Siapa yang mematikan kekenyangannya, kan ada kelapar, ada kenyang. Dia pilih lapar untuk berpuasa daripada kenyang makan. Maka kalau dia matikan sifat kekenyangannya, maka hidup akal pikirannya. Orang yang mau pinter banyak puasa. Kenapa? Dia bisa ngapalin, dia nggak bermaksiat, dia bisa banyak ibadah, waktunya panjang. Kalau kenyang, udah nyender deh langsung, tidur dah. Diajak ngaji nggak, ntar dulu sembahyang ntar dulu Kalau orang yang berpuasa, yang lapar, dia akan bisa banyak ibadah daripada dia buang-buang waktu. Wa mautun akhbar, dan yang keempat adalah mati yang warnanya hijau. Wa huwa lubsul muragga' min al-khiraqil mulga' allati la qimata laha linqita'ih wa shiddatihi bil gana'ah. Orang yang matinya dalam warna hijau atau yang disebut hijau ini orang-orang yang sufiyah, yang mereka memakai pakaian-pakaian yang rendah, pakaian-pakaian yang sobek, yang dijahit, ya, yang tidak bermewah-mewahan di dalam pakaian, ya, yang enggak ada harganya, yang harganya hanya sekedar ganaah untuk menutupi badannya, untuk menutupi auratnya, suci, tahir, bisa dipakai untuk ibadah, udah cukup. Ya, enggak terlalu berlebihan di dalam pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang cakep-cakep. Akhirnya dia enggak bisa ibadah. Dia mikir lagi, ntar yang baru lagi, model lagi, minggu depan model lagi, seragam baru lagi. Ibu-ibu itu orang rumah sama, ya, semuanya sama. Kita ini aja pakaian kita seminggu ini doang, nggak ada lagi. Nggak ada berobe pakaian kita itu aja. Oh ibu-ibu, ya Allah, alhamdulillah punya banyak. Nah, itu dikasih sama Allah orang-orang yang memilih pakaian-pakaian yang rendah, orang-orang sufiyah, itu bakal mendapatkan takwa dia. Karena dia nggak pikirin pakaian-pakaian yang banyak, yang mewah, yang bagus, yang indah, yang mahal. Ya, dia cukup qanaah. Apa yang ada udah dipakai. Yang bisa dia tutup auratnya, dia yang bisa berhias dengan kecantikannya, ketampanannya cukup, dan juga untuk ibadah, untuk taat cukup, penuh syarat, enggak najis, enggak terlalu kotor, yang bisa dipakai untuk ibadah. Itulah orang-orang yang baik, yang mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mautun aswad, ya, dan mati yang disebut dengan warnanya hitam. Apa? Ihtimalu adal khalq. Dia menahan sakitan dari orang lain, kejahatan orang lain. Orang-orang nyakitin dia, zalimin dia, tuduh dia, fitnah dia tahan. Dia enggak membalas, dimaafin orang. Oh, wal fana fillah. Dia sudah lenyap, tenggelam di dalam tauhidnya kepada Allah. Kenapa? Yang jahatin kita itu dari Allah. Yang fitnahin kita itu dari Allah. Yang nyakitin kita, yang zalimin kita itu ujian dari Allah. Oh, segala-galanya dia tahu. Ini disakitin, dituduh, dizalimin, diapain deh. Siapa itu yang aturnya? Allah. Siapa yang jadiin waktunya, orangnya, tempatnya, hartanya sekian banyaknya? Allah Subhanahu wa taala. Tenang dia. Dia udah enak, udah tenggelam sama Allah, udah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li syuhudil adza minhu. Semuanya ujian-ujian yang menyakitkan dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bi ru'yatil fana al af'al min fi'li mahbubihi. Dia lihat itu yang kekasihnya, yaitu Allah, yang akan menguji dia. Kita diuji, kalau kita lulus ujian, jadi orang yang dikasihi Allah Subhanahu, dia tahu semuanya itu dari Allah. Segala ujian, musibah yang enggak enak, yang nyakitin kita, semata-mata dari Allah yang kita suka, yang kita cintai. Nanti dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dari ujian-ujian tersebut. Itulah katanya yang
baik sekali mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makalah yang selanjutnya yang ke-17, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassinul asrar. Kita ringkas dari 5 tersebut, nanti minggu depan kita bahas pembahasannya. An-najwa tuhassinul asrar. Menyembunyikan hajat kita dengan bisikan-bisikan saja, 1-2 orang aja yang tahu. Nah, itu membentengi rahasia kita. Kita jangan lalu ngobar, terlalu nyebar berita. Jangan, diam-diam aja. Ya, itu tuhassinul asrar. Membentengi rahasia-rahasia kita. Kita semua mempunyai rahasia. Kita mempunyai, nggak terlalu membesarkan diri, nggak mempunyai. Akhirnya banyak urusan nanti kalau orang tahu. Orang tahu jadi rame. Ya. Al-musararatu tahfidhul umur al-maktumah. Orang yang suka bisik-bisikan itu dengan bagus, bukan bisik-bisikan jahat. Bisik-bisikan artinya dia hanya 1-2 orang yang tahu, ya. Cukup itu memelihara urusan kita yang tersembunyi. Wa kitmanul asrar aqwa asbabun najah. Menyembunyikan rahasia itu yang paling kuat katanya untuk meluluskan hajat. Rasulullah SAW berkata, ista'inu biqada'i hawaijikum bil kitman fa inna likulli ni'matin mahsud. Ya Allah, minta tolonglah, bertolonglah dari apa? Dengan sembunyi-sembunyi untuk meluluskan hajatmu. Kenapa? Karena kalau ada nikmat, orang hasut sama kita. Kalau kita bilang-bilang, akhirnya kita ngomong-ngomong, aneh mau begini nih, mau begini. Oh, hasut orang semua sama kita. Kalau kita diam-diam, nggak kena mata orang, nggak kena cerita orang, nggak kena. Nah itu kata Rasulullah, ambil pertolongan untuk meluluskan hajatmu dengan engkau sembunyi-sembunyi, diam-diam. Fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Ketahuilah bahwa setiap satu nikmat itu ada orang yang hasud sama kita. Dia nggak mau kita senang, dia nggak mau kita punya, nggak mau milikin, nggak mau kita begini begitu. Nah, maka disuruh an-najwa, artinya sembunyi-sembunyi, ya. Bisik-bisikan aja, 1-2 orang aja yang tahu cukup, yang memenuhi syarat cukup udah. Wassadaqah tuhassinul amwal. Apalagi yang membentengi harta kita, tadi yang membentengi rahasia kita, sembunyi-sembunyi. Jangan kita obear, jangan kita sebarin berita. Kalau kita punya apa-apaan, kita jangan bilang-bilang. Kita diam-diam, niatnya nggak mau sombong, niatnya nggak mau sesuatu nanti terbuka rahasia kita. Ya. Yang kedua, sedekah. Tuhassinul amwal. Sedekah itu membentengi harta kita. Ya, sedekatus sir. Sedekah yang diam-diam itu membentengi harta kita. Harta kita sedekahin. Ya, nggak perlu orang tahu, nggak perlu orang dengar, nggak perlu orang lihat, ya, nggak perlu disebut. Nah, hadisnya dari Abu Darda, kata Rasulullah SAW, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa malakan yunadiyan Allahumma ati munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Setiap pagi dan sore, terbit dan terbenamnya matahari, di samping matahari tersebut ada 2 malaikat turun. Malaikat yang satu mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti-gantinya. Dibalas oleh dengan gantiannya di dunia dan di akhirat. Orang yang berinfak. Tapi disumpahin oleh malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan, dihabiskan hartanya, dikeluarin hartanya di tempat yang lain. Betul. Wa unzila fi dzalikal Qur'an. Datanglah dalilnya di dalam Quran. Allah turunkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhul yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan dengan sifat ketakwaan, ikhlas karena Allah dengan infak dan sedekahnya, wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan nanti pahalanya surga,
fasanuyassiruhu lil yusra. Dia bakal diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah di dalam ibadahnya, mudah di dalam taatnya, mudah di dalam infaknya, mudah di dalam segala hasanat-hasanatnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay man a'ta fima umira wattaqa fima hadara wa saddaqa bil khalfi an ata'ihi fanasanahu lil khaslati allati tuaddi ila ar-raha. Barang siapa katanya yang memberi sesuai dengan perintah Allah di jalan Allah, wattaqa fiha, dan dia takut kepada Allah dengan ikhlas, dengan infaknya dengan betul-betul senang hati, hadara, dia akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil khulf, dan dia benarkan, dia yakin pasti akan digantikan oleh Allah, dibalas perbuatan baik dari pemberian-pemberiannya, sedekahnya, infaknya. Fasanuhayyi'uhu lil khaslatil lati tuaddi ila raha. Kata Allah, aku akan persiapkan dia nanti di syurganya untuk tempat istirahatnya. Masya Allah. Karena dia infak dan sedekahnya nanti diberikan tempat di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil